pusing lah, apalagi dia marketing ya kan. Jadi itulah, kita ambil berapa keuntungan kita. Nah, dari keuntungan tersebut Bapak Ibu UKM mau baginya berapa ya? Saya kira lebih pas seperti itu Pak. Jadi kemarin Bapak itu ada cuci piring itu kan, ya, sampah cuci piring. Itu kami udah order, kami jual ke koperasi kami, alhamdulillah udah berapa yang saja ya, lumayan banyak. Itu pasti kami tetap ngambil keuntungan ya Pak. Maaf ya Pak ya. Itu buat koperasi kami. Ada ngambil keuntungan, itu rahasia ya Pak. Iya, yang penting kami dapat apa 5.000 gitu kan? Benar. Kalau terbuka itu 5.000. Ya itu rahasia. Saya alhamdulillah udah beli. Alhamdulillah ada 3 kotak kami order sama Pak. itulah marketing. Hari kedua hari ini kita ketemu dengan Pak Adi Susanto dari BKM Kedai Durian. Tadi mengikuti acara ini Pak ya kan dari pagi. Terus menurut Bapak bagaimana tanggapannya untuk hari kedua ini? Wah, ini sangat positif sekali Pak, karena sekarang ini memang kalau kita mau bergerak di bidang bisnis apalagi koperasi, masalah digital ini sangat dibutuhkan. Jadi artinya apa? Ini untuk memperluas ya jangkauan marketing kita. Karena kalau kita secara individu ataupun secara lokal itu mungkin agak lambat ya Pak ya perkembangannya ya. Tapi kalau dengan sistem digital seperti ini akan lebih cepat, lebih maju ya. Nah, mungkin kendalanya ya kita memang harus belajar banyak mengenai apa ini digital, karena mungkin di antara kita masih banyak yang katakanlah masih gaptek ya. Nah, tapi dengan belajar mungkin kita bisa terpacu. Nah, itu yang sangat kita harapkan Pak. Kalau di BKM Bapak, kooperasinya kan sudah ada. Nah, kami masih dalam taraf pembentukan. Jadi apa produk-produk yang ada di situ sudah ada belum? Belum. Oh, belum. Kita masih dalam pengajuan ini mendapatkan badan hukum dan belum keluar. Alhamdulillah. Nah, tapi mudah-mudahan ya insya Allah kita bisa. Tapi dari perjalanan ini Pak ya, 1 hari, kedua hari, kan kita semalam adalah beberapa yang diserap dalam hal ini kan bisa disampaikan ke rekan-rekan kita yang Insya Allah. Nah, mudah-mudahan Pak semuanya bermakna bagi kita dan kooperasi-kooperasi kita akan tumbuh berkembang. Jadi terima kasih Pak. Ya, oke. Alhamdulillah. Jadi boleh minta izin Pak? Bila boleh kali. Nanti ada kan Pelatihan hari yang kedua. Nah, kita hari ini ketemu dengan Pak Palti Alamsyah. Beliau ini siapa dan membidangi bidang apa? Untuk itu kita ingin ketemu dengan beliau. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Pak. Hari ini kan masyarakat ingin tahu apa sih marketplace itu Pak yang sudah disampaikan tadi, tapi dengan channel ini biar mereka lebih tahu Pak. Ya, marketplace pada hari ini sih sebenarnya pembahasannya adalah tentang bagaimana kita melakukan penetrasi pasar terhadap koperasi. Para produk koperasi dan UKM itu dilakukan suatu penetrasi pasar dengan menggunakan teknologi digital. Ya. Nah, teknologi digital itu sekarang ini sudah dikenal dengan nama marketplace. Karena dengan marketplace kita mempertemukan ya, satu aplikasi yang mempertemukan antara penjual dan pembeli, tapi dalam cakupan yang jauh lebih luas. Nah, cakupan yang lebih luas inilah yang kemudian akan membantu pemasaran daripada produk-produk UKM dan koperasi. Jadi sampai hari ini kan Pak, ini kan masyarakat ini atau pelatihan-pelatihan ini Pak, setelah mereka dilatih tadi mendengarkan pembicaraan dengan Bapak, mereka masih ada rada bingung ini Pak. Bagaimana untuk menyauti biar nggak bingung mereka ini? Apakah dengan konsultasi dengan Bapak atau bagaimana? Ya, tadi kan kita sudah buka ini ya, buka line WhatsApp-nya ya, yang ingin register atau ingin bertanya lebih banyak lagi, yang dengan informasi lebih banyak, tadi silakan WhatsApp di nomor WhatsApp yang bisa ke saya ya, di 0812 60 yang tadi. Di sana kita akan jawab karena ini kan waktunya terbatas. Benar Pak. Jadi mudah-mudahan Pak, kita yang sudah dibekali ini hari ini Pak, tidak terputus sampai sini saja. Kita yang punya produk akan berkomunikasi dengan Bapak dan produk kita akan terjual. Inilah fungsinya Pak. Jadi izin Pak, mohon maaf, terima kasih banyak atas waktunya. Mudah-mudahan kita makin besar dan koperasi kita makin maju Pak. Amin. Kita akan bertanya dengan yang lain. Terima kasih ya Pak. Alhamdulillah kita ketemu dengan fungsional pengawas koperasi. Untuk itu kita ingin tahu dan ingin berkenalan dengan beliau. Siapa beliau ini?
Untuk itu mohon Pak perkenalkan. Oh, nama saya Darwin Praingin, saya bertugas di Dinas Koperasi sejak dari dulunya Departemen Koperasi menjadi otonomi daerah menjadi Dinas Koperasi. Kemudian saya ditempatkan sebelum sebagai jabatan pengawas koperasi, saya adalah kepala seksi kelembagaan di Dinas Koperasi Kota Medan. Jadi kerjasama yang akan kita gaweani ini Pak, misalnya dengan PDP tadi Pak. Nah, itu bagaimana Pak dengan koperasi-koperasi yang sudah dibentuk di masing-masing ini? Oh, terima kasih. Kemarin saya bertemu dengan pengurus koperasi LPP Akar Bakti Agro Nusantara. Jadi dia ini adalah PT Agro Nusantara adalah konsorsium yang dibangun oleh seluruh PTP Nusantara di Indonesia. Jadi PT Agro ini mempunyai karyawannya membentuk badan usaha koperasi. Jadi mereka ini selama ini kan mengambil kebutuhan sembako. Mereka ambil kalau dalam arti besar kita harus mengadakan kerjasama. Jadi mereka mau bekerja sama dengan koperasi-koperasi masjid ini. Kita masukkan, kita menjadi merupakan mitranya bersama-sama. Dialah channelnya mengambil misalnya salah satu contoh beras dari gula dari PTP Nusantara 2. Jadi di sana menurut mereka harganya itu harga pabrik mereka bisa ambil. Jadi kita sebagai distributor lah. Jadi sudah memutus koperasi itu kan keberadaannya kan memutus mata rantai perdagangan, benar, ya kan? Jadi selama ini kan pabrikan, distributor besar, distributor kecil, baru penjual eceran, baru masyarakat. Nah, sekarang ini keberadaan koperasi memutus mata rantai perdagangan koperasi, karena koperasi yang dijual itu kan anggotanya, nah, ya kan? Besar koperasi itu karena anggota. Nah, jadi anggota lah. Jadi pabrikan, kemudian kita lah sebagai distributor langsung anggota. Jadi diputus mata rantai perdagangan semuanya. Nah, jadi nanti kalau memang memungkinkan, ya kita mitrakan antar koperasi. Kan? Jadi kan kekurangan koperasi selama ini kan kemitraan. Benar. Nah, jadi pengurus koperasi itu kurang jiwa entrepreneur. Nah, karena koperasi itu adalah lembaga sosial dan ekonomi. Nah, jadi sebagai sosial dan ekonomi, dan koperasi itu tidak, SAU itu tidak menjadi tujuan utama. Bukan utama itu SAU, bukan keuntungan yang utama, tapi bagaimana koperasi itu anggotanya terpenuhi, Memakmurkan anggota. ya terpenuhi, artinya terpenuhi kebutuhannya dengan harga murah, mudah, cepat. Nah, itu yang fungsinya koperasi itu. Kan begini Pak, ini bentar lagi kita menghadapi bulan Ramadan. Ya. Nah, ini kan harus cepat kita kejar Pak. Ya. Artinya di setiap masjid itu harus ada pasar murah yang diberikan itu. Ya, bagaimana kita mau melaksanakan itu? Kan itu kan butuh modal Pak di masjid-masjid. Ataukah itu bisa pembayarannya sebulan atau bagaimana sistem yang akan kita bangun ini Pak? Kalau menurut Bapak lah pada hari ini. Tapi kalau belum bisa dijawab hari ini tidak ada masalah. Begini Pak, ketepatan kan kita, ya salah satu kan kalau yang untuk ini misalnya kita kan bisa manfaatkan dulu. Benar. Sekarang kan uang masjid itu kan mati, Benar. ya kan? Kita simpan di bank. Di bank itu kan yang memanfaatkan itu kan bukan masyarakat jamaah, tapi orang lain. Ya kan? Bagaimana diputar oleh koperasi? Jadi kooperatif meminjam, ya kan? Masjid membiayakannya melalui kooperasinya, ya kan? Jadi kooperasinya itulah yang berusaha, ya kan? Jadi fungsi dinas koperasi bagaimana mencari mitra-mitranya ini? Iya, memfasilitasi mencari mitra. Karena itu salah satu tugas koperasi. Tugas koperasi itu kan 3, ya kan? Pertama dalam bidang kelembagaan dan organisasi, kedua dalam bidang permodalan, mencari sumber-sumber permodalan. Yang ketiga adalah kemitraan, jaringan usaha dan kemitraan. Jaringan usaha dan kemitraan ya kita lah fasilitasinya, kita fasilitasi antar koperasi yang sudah ada, dan kita ajak nanti koperasi-koperasi yang lain untuk bermitra. Bagaimana mengembangkan ini? Nah, masalahnya sekarang kan maukah atau tidak mau? Nah, bagaimana mensosialisasikan? Pengertian pasar murah itu kan bukan murah, ya kan? Tapi mudah dijangkau dengan harga terjangkau. Ya kan? Nah,
Jadi itulah kita perlu cari. Nah makanya saya bilang tadi, koperasi itulah pemutus mata rantainya supaya ada. Nah, itu dia Pak. Jadi kalau masalah modal mungkin bisa difasilitasi, dibantu karena ada beberapa koperasi kan kelebihan modalnya, benar, ya kan? Jadi masukkanlah pembiayaan. Bagaimana sistemnya nanti ya kita duduk bersama. Nah itu. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan pertemuan ini kita semuanya akan berkenan dan mudah-mudahan koperasi-koperasi yang ada di masjid ini akan segera berkembang dan kemitraannya dinas koperasi akan memfasilitasi itu. Jadi demikian dulu, kita akan cari dulu narasumber. Mbak, terima kasih banyak informasi yang saya lihat. Nggak masarkannya? Nggak bisa. Nggak bisa. Jadi belum tentu produk bagus dibutuhkan oleh pasar. Nggak apa-apa. Di YouTube ya? YouTube Bang Heri ya? Asal harganya cocok, murah, bisa lah kita itu pasarkan. Hello, apa kabar? Kita suruh kerja bakti, kasih harga murah. Nggak gitu juga gitu loh. Nah ini kita akan belajar nanti gimana sih caranya menemukan value. Apa value? Nilai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari kedua kita menjadikan pelatihan koperasi yang ada di Kota Medan. Hari ini kita ketemu dengan coachnya, yaitu Pak Toto. Untuk itu kita ingin tahu siapa beliau ini dan seberapa jauh pengalaman beliau. Kita ingin mengorek-ngorek sedikit tentang beliau. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Pak, ketemu Pak. Saya pribadi ingin tahu, masyarakat pun ingin tahu siapa Pak Toto sebenarnya. Pak Toto ya Toto. Oh, Pak Toto pasti Toto. Iya. Tapi artinya di dunia ini dilahirkan dan memberikan tentor kepada kami. Kami kan tidak kenal. Dari mana sih awalnya, perusahaannya apa sih? Kalau masyarakat ingin memanggil Pak Toto, bagaimana sih caranya? Nah itu yang ingin kami ketahui. Oke, saya dilahirkan di Jawa, Sumatera Utara ditugaskan, dan saya adalah sebagai fasilitator konsultan koperasi UKM dan bisnis kita. Jadi sehari-hari di Jalan Gatot Subroto. Dan memanggil saya ada Mas Toto, ada Pak Toto, ada Kos Toto, terserah. Jadi masyarakat Medan Sumatera Utara ini, saya pribadi lah Pak, baru hari ini mengenal Bapak. Bukan berarti Bapak tidak terkenal, karena tidak mendekatkan Bapak. Nah hari ini kan Pak, kayaknya kan pelaksanaannya agak-agak ngantuk ini Pak kita. Apa penyebabnya? Kemarin itu Pak sumringah, mudah-mudahan besok lebih bergairah Pak kita gebrakan yang terakhir. Oke, jadi sebenarnya kami sendiri tadi mau meninggalkan ruangan ini karena situasi chemistry-nya hilang, karena masuk tanpa ada agenda rundown acara dan di luar sepengetahuan kita, sehingga otomatis peserta pun jadi ikut down juga. Jangan peserta kami sendiri yang meletakkan, yang pelatihnya sendiri merasa nggak nyaman lagi dengan situasi yang di luar rencana. Artinya Pak, ini kesalahannya kan di teknis para pembuat pelaksana acara Pak. Kenapa acara Bapak kok bisa ada yang nyelonong? Nah, hal ini kita kasih pribadi Pak, sebagai undangan, terkejut nih Pak dengan kabar itu. Ada apa ini sebenarnya di dalam ini? Nah, menurut Bapak lah perincinya, atau boleh disampaikanlah di sini Pak? Artinya saya nggak bisa menjawabnya karena bukan saya yang menangani itu kan, cuma yang kami tahu bahwa jam 1.30 itu jadwal kami masuk lagi. Tahu-tahu sebelum jam 1.30 pun mereka udah masuk. Jadi artinya silakanlah Mang Lili tanya, Bang Heri tanya kepada panitianya siapa dia. Cuma yang saya kenal memang beliau juga ASN di Dinas Koperasi Medan. Jadi kita kembali Pak, nanti saya tanyakan kepada pihak yang terkait. Mudah-mudahan pelaksanaan ini akan lebih bergairah lagi besok karena terakhir kali. Jadi Pak, kalaulah ada masyarakat yang ingin mengundang Bapak, bagaimana caranya ini? Atau menampilkan Bapak untuk hadir di koperasi daerah kita, misalnya di Mabar sana. Berapa orang lah yang harus hadir dan Bapak mau hadir ke situ misalnya? Artinya kalau syarat orangnya nggak saya tentukan. Kalau koperasi kan kita biasanya minimalnya anggota koperasi itu hadir semua. Terus minimal kalau misalnya untuk pendidikan, kalau bisa itu pesertanya minimal paling sedikit kalau bisa 10 orang. Kenapa? Biar bulatan berbagi ilmunya akan lebih bisa efektif. Jadi cara menghubunginya silakan menghubungi melalui WA atau di Google itu ada sebutannya Toto Konsultan, itu akan muncul, letakkan di situ domisili tinggal sementara saya di Medan, dan itu kapanpun dengan jangka waktu minimal seminggu sebelumnya informasikan, insya Allah saya akan datang.
ke Mabar pun bisa, insya Allah saya datang. Alhamdulillah. Jadi selain konsultan untuk koperasi, misalnya Pak, untuk anak-anak muda, para milenial kan yang hadir, kan itu butuh pencerahan. Biasanya apa Pak materi yang harus kita berikan kepada beliau? Materi untuk milenial ataupun generasi Z yang sekarang, itu yang paling utama adalah potensi diri. Karena selama ini yang kita pahami, yang kita dampingi, itu mereka tahu tentang kekuatannya, dia tidak tahu bagaimana mengeluarkan kekuatannya. Jadi setelah potensi diri, baru kita gali apa yang dia harapkan dalam rangka mendapat big dream-nya tadi ataupun grand why-nya, tergantung daripada materi yang kita sampaikan. Setelah dapat itu big dream ataupun grand why, baru kita ini kan solusi kira-kira apa aja yang harus dilakukan langkah-langkah selanjutnya. Dan saran kalau untuk milenial, untuk peletakan koperasi yang kelompok tadi, itu upayakan pendidikannya berjenjang dari mulai yang paling dasar sampai dengan boleh katakan sudah intermediate ataupun yang udah paling tingginya. Silahkan kapanpun boleh undang saya. Siap. Satu lagi Pak, ini kan pelaksanaannya sudah berjalan 3 hari sampai besok Pak. Setelah ini kami ini kan ditinggalkan ini Pak. Mau kemana arahnya lagi? Ataukah bakal ada pertemuan lagi seperti ini yang dilakukan oleh pihak dinas koperasi? Nah, kalau ini ditinggalkan, ini cuma mubazir ini Pak. 3 hari ketemu, pendidikan yang diberikan orang-orang tua pula di sini. Jadi apalah motivasi dan bimbingan arahan kepada kami Pak untuk kenang-kenangan Pak? Artinya saya sudah nyampaikan sama panitia termasuk Pak Kadisnya langsung. Artinya saya untuk koperasi masjid atau peserta yang sekarang, kami berdua itu siap akan mendampingi, termasuk untuk peserta ini kenang-kenangannya seperti yang janji dengan Bang Heri juga. Kapan Bang Heri perlu dalam bentuk komunikasi, saya akan siap layani Bang Heri. Kalau saya datang ke Mabar, kita atur waktu minimal seminggu Bang. Biar saya insya Allah kami datang ke sana. Kalau misalnya nggak bisa berdua, kami akan bawa tim yang lain dalam rangka membangun ekonomi umat. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak. Mudah-mudahan Bapak selalu dilimpahkan rahmat dari Allah. Amin. Kesehatannya kuatkan Pak. Tim Amin. Bapak kuat. Dan kita ketemu lagi. Amin. Karena kita memang membutuhkan Bapak pada hari ini dan seterusnya. Bagaimana produksi kami akan kita jual Pak. Amin. Nah, tapi bukan karena channel ini Pak. Oke. Nah, jadi kita bermohon kepada Allah. Kita semua selalu sehat Pak. Amin. Nah, dengan pertemuan ini Pak, saya ucapkan terima kasih banyak waktunya Pak. Mudah-mudahan kita semuanya dikarunia Allah murah rezeki, panjang umur dan sehat selalu. Amin. Terima kasih banyak Pak. Sukses selalu. Amin Pak. Mang Lili Channel oke.